Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, leluhur kami yang besar, menggerakkan hati kami untuk selalu mengenang, selalu bersyukur, dan selalu membawa keeratan batin di antara kami. Cerita dari leluhur kami selalu kami bawa pada anak cucu kami untuk menjadi pengingat bahwa kami pernah menjadi satu keluarga kecil dengan cerita yang luar biasa sebagai tauladan. Pesan ini berupaya membawa untuk mengingat bersama leluhur kita, keluarga Mangun, dan sebelumnya agar kita selalu bersyukur, berbahagia, dan bersaudara. Kami menyadari akan banyak kekurangan dalam hal ini, sehingga bila ada yang kurang berkenan dan kurang sesuai, maka akan kami selalu menerimanya sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kutipan-kutipan kata dari pesan mbah-mbah buyut yang telah dulu ada ketika kami kecil atau dalam perjalanan hidup kami, ada pesan yang mendalam dari pendahulu kami, di mana pesan tersebut masih kami simpan dalam hati kami. Selama kami masih hidup, pesan ini menjadi nasihat kepada anak cucu kami untuk kami senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mbah Supariah berkata kepada Ikhwan, "Nak, dulu leluhurmu dari Sumeneb Madura didesak Belanda untuk lari dari sana menyeberang lautan dibantu dengan ikan mungsing. Aku berpesan kepadamu dan 7 keturunanmu agar tidak memakan ikan mungsing." Kemudian Mbah Kasbudi berkata pada Sri Paringsih, "Nak, buyutmu itu dari Sumeneb, seorang bupati Sumeneb bersama Cokronegoro di Ningrat. Dia saudara muda dari Cokroningrat Abdi Sampang yang mendukung Belanda, sedangkan buyut Cokronegoro anti Belanda. Suatu hari terjadi penyerangan kepada wilayahnya. Karena pasukannya lebih kecil, maka mengalami kekalahan. Kemudian lari ke pantai dan menyeburkan diri ke laut. Di tengah lautan pingsan di bawah ombak, lalu ditolong ikan mungsing. Dibawa ke tepi pantai yang masih hutan di timur Probolinggo. Setelah tahu bahwa dirinya ditolong ikan mungsing dan berjanji bahwa 7 keturunan tidak akan memakan ikan mungsing, baju kebesaran disimpan dan dikubur, dan kemudian lahan di sana mengganti nama dengan Jeje Tarona atau Joyo Taruno. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Karanggeger. Cerita itu selalu hidup di hati kami bahwa nenek moyang kami memiliki semangat pantang menyerah dan terus berjuang bersama perjalanan negeri ini jauh sebelum kemerdekaan menjadikan kami ini yang sekarang. Semoga bermanfaat dan kekuatan hati nenek moyang kami selalu terus menguatkan kami dalam kehidupan. Dari silsilah Mangun. Keluarga Mangun adalah cucu dari Jeje Tarona atau Joyo Taruno yang sudah diceritakan sebelumnya. Terdiri dari 3 bersaudara, yaitu Mangun Karyo, Mangun Taruno, dan Mangun Rejo. Bila dilihat anak keturunannya, maka Mangun Taruno dan Mangun Rejo ini berada di Dringu. Sedangkan Mangun Karyo ini anak cucu tersebar di antara Lumajang, Ranyoyoso, dan Kelaka. Riwayat singkat Mangun Taruno. Kami menggabungkan beberapa sumber informasi mengenai keturunan Mangun Taruno. Narasumber tersebut 3 di antaranya cucu Mangun Taruno yang masih hidup, yaitu Endaningsih atau Emung, Budiningsah atau Sudil, Ahmad Bakhtiar, dan Sri Peparingsih. Diriwayatkan bahwa Mangun Taruno adalah seorang pegawai irigasi di masa penjajahan Belanda. Setelah berkeluarga dengan Kasmainah, Mangun Taruno tinggal dengan mertua dan keluarga adik istrinya, yaitu Rakso Wijoyo dan Siti Kotijah, dan Kertoali
Kasiati atau adik iparnya di Kedung Dalem, atau sekarang rumah kuno belakang Tugu Sumber Manis, timur Bang Jatindringu. Saat ini rumah itu tidak ada. Mangun Taruno dan Kerto Ali keduanya adalah menantu Rekso Wijoyo. Mangun Taruno tinggal di sana ketika anak-anaknya masih kecil. Setelah istrinya atau Kak Asmainah melahirkan anak yang terakhir yaitu Kasbudi, kemudian tidak lama meninggal. Kak Asmainah meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan Kasbudi yang masih bayi. Beberapa lama kemudian Mangun Taruno keluar dari rumah tersebut, membuat rumah sendiri di Dringu, di timur Masjid Dringu dengan membawa 5 anak. Di rumah baru tersebut Mangun Taruno hidup membesarkan anak-anaknya bersekolah sampai Kasbudi bersekolah tinggi, sedangkan anak-anak perempuan di mana di masa Belanda hingga kemerdekaan masih sulit untuk bersekolah tinggi. Setelah anak-anaknya menginjak remaja, satu demi satu berkeluarga. Anak pertama Garni menikah dengan Karyo di Puro, berkeluarga menempati rumah sendiri di Kedung Bajul. Anak kedua Salama menikah dengan Suwondo Atmo Sudirjo, berkeluarga menempati rumah sendiri di Lumajang. Anak ketiga Supariah menikah dengan Patmo Wijoyo, tinggal bersama Mangun Taruno. Anak keempat Kasbari meninggal saat remaja. Anak kelima Kasbudi menikah dengan Sukarsih, berkeluarga menempati rumah bersama mertuanya Kerto Ali atau rumah awal Mangun Taruno. Diriwayatkan Mangun Taruno tersebut memiliki sejarah yang besar karena sebagai pusat persembunyian tentara Indonesia dari kejaran Belanda berupa bunker. Bunker tersebut dipakai untuk persembunyian jika ada patroli tentara Belanda untuk mencari dan menangkap tentara TNI. Ketika ada patroli, segera TNI berdomisili dan berkumpul di sekitar sana bersembunyi di bunker tersebut. Mangun Taruno memiliki beberapa pusaka di rumah tersebut, pusaka tombak keris, dan beberapanya berada di teras ditata secara berjajar di tempatnya, sedangkan keris disimpan di dalam lemari. Selain itu, rumah tersebut sebagai tempat berpulang dan peristirahatan terakhir beberapa anak cucu Mangun Taruno. Makam Mangun Taruno dan Kasmainah. Makam Mangun Taruno berada di TPU Dringu. Makam Mangun Taruno dan istri berdampingan di sisi barat, Kasmainah di sisi timur Mangun Taruno. Sebelumnya makam Mangun Taruno di TPU Kedung Dalem atau belakang RSU Wonolangan karena hampir terkena erosi sungai, maka makam tersebut dipindahkan ke TPU Dringu oleh Prihanto. Rumah Mangun Taruno terletak di Dringu, timur Masjid Dringu. Saat ini masih terjaga asli, ditempati cucu Mbah Supariah yaitu Gandu.